Hai, selamat sore. Sampai jumpa bersama lagi sama gue Carla dalam acara Instagram Live with Arsitek Sharing bersama Konut Indonesia. Nah, kali ini kita akan mengundang arsitek sih pastinya ya. Tapi beda nih guys, yang biasanya mungkin kita biasa sharing sama arsitek yang cowok-cowok gitu ya. Kali ini kita akan sharing sama senior arsitek dari RDMA Design dan dia seorang perempuan. Penasaran gak sih bakal kayak gimana ngobrol-ngobrolnya, ngebahas apa aja sih nanti? Terus yang punya pertanyaan langsung aja ketik pertanyaan kalian di kolom pertanyaan selama IG Live hari ini berlangsung. Oke? Sebentar, aku invite dulu ya orangnya. Anyway, udah lumayan lama nggak Instagram Live Conwood nih, jadi kayaknya agak kaku lagi nih. Sebentar ya. Ups. Sebentar nih, sepertinya mereka belum ready. Narasumber kita belum ready. Oke. DMA. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat dan nggak nyangka ya kita tuh udah masuk di bulan Mei, which is udah setengah tahun aja gitu lewat 2021. Kayak cepet banget gak sih? Bentar ya, aku masih mau invite narasumber kita. Tapi kok kayaknya dia nggak bisa sih. Entah kenapa. Kok nggak bisa ya? Kenapa ini tidak bisa? Sabar ya guys. Entah kenapa aku nggak bisa chat nih. Gak sabar ya. Terima kasih loh teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk join. Semoga hari ini sore-sore ditemenin sama Conwood. Happy ya. Nah, ini dia narasumber kita. Hai Mbak Dia, selamat sore. Suaranya gak kedengeran. Mbak Dia. Udah ada belum? Oke, sekarang sudah ada. Hai Mbak Dia, apa kabar? Kabar baik. Baik ya. Lagi di mana nih Mbak Dia? Di rumah juga kah? Atau di Ini lagi studio? di kantor. Oh, lagi di kantor ya? Oke. Sekarang kayaknya udah normal ya? Udah kerja Udah. balik ke kantor lagi? Oke. Anyway, oke. Ini dia Mbak Diah dari RDMA Design. Nah, Mbak Diah ini siapa dan Mbak Diah ini akan sharing apa sih? Nah, ikut aja langsung join live IG kita hari ini karena kita akan sharing banyak hal, terutama dunia perarsitektan ya. Ya nggak sih Mbak Diah? Oke, sebelum kita mulai, biasa aku ada pertanyaan-pertanyaan singkat. Nanti Mbak Diah jawab aja singkat, kayak rapid test gitu. Yang pertama, Instagram atau Facebook? Instagram sih. Instagram ya. Iya sih ya, kayaknya Facebook tuh sudah mulai Ya, udah tinggalan gitu ya. kan sekarang gitu. Terus udah Iya, nggak iya. Udah jarang main Facebook. Iya sih. Sekarang tuh Instagram bener-bener ya kayak gini aja nih. Sampai kita buat sharing ilmu aja tuh bisa pakai Instagram gitu ya. mudah sih sebetulnya daripada Facebook gitu. Iya, benar. Terus kayaknya aku juga udah gak pernah sih kayaknya terakhir buka Facebook tuh kapan ya? Kayak SMA deh. Udah gak pernah sama sekali buka Facebook. Oke, WFH atau WFO? WFO sih. WFO ya?
Oh, kenapa tuh Mbak? Karena lebih konsen ya? Kalau misalkan apa profesi yang kayak gitu kan harusnya kerja tim kan pasti, jadi lebih Mm-mm. gampang, lebih gampang diskusinya gitu. Iya Makanya kan kalau siap. apa sebenarnya kemarin tuh sempat kayak WFH gitu, cuma Mm-mm, ya mm-mm. ya kayak komunikasinya gitu kayak lebih lebih Iya enak sih, WFH. iya sih. Kalau misalnya WFH tuh biasanya agak late respon ya. Oke, nah interior atau exterior design? Hmm, dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Hampir semua arsitek yang aku tanya interior atau eksterior pasti jawabannya dua-duanya. Karena nggak mungkin kayak interior doang atau eksterior doang ya. Tapi yang paling menantang tuh apa Mbak? Lebih ke eksterior sih, soalnya kan lebih arsitekturnya kan skalanya lebih Ya. besar gitu daripada interior. Ah, oke oke. Jadi tetap lebih menantang si eksterior ya. Oke, lanjut non residensial atau residential project. Hmm, sama sih dua-duanya menarik kan. Dua-duanya. Biasanya Dia Mbak ada Dia nih lebih, kalau Mbak Dia sendiri di RDMA Design lebih banyak handle residensial atau non residensial? hmm, seimbang sih, soalnya di sini proyeknya variatif, jadi nggak mesti ada. Oke. Oke. Mbak Dia, sorry nih, kayaknya suara dirimu tuh dari tadi terputus-putus. Mm-mm. Ya apa? Oke, nah ini muncul lagi. Halo? Udah ya. Oke, dah. Oke, masih mengingatkan nih teman-teman yang udah join dan yang belum join, diajak juga teman-temannya yang belum join, langsung join aja IG Live Arsitek Sharing bersama dia dari RDMA Design. Nah, pertanyaan selanjutnya ini udah nggak pertanyaan rapid test lagi, ini lebih serius lagi nih. Terus buat teman-teman yang mau bertanya, langsung aja ketik pertanyaan di kolom pertanyaan ya. Nah, saat ini kan kita tuh digitalized banget ya semenjak pandemi gitu ya. Apa-apa kayaknya pakai pakai jaringan digital gitu ya. Nah, saat ini digital asset apa sih yang digunakan RDMA Design untuk branding gitu? Hmm, Sebenarnya sih lebih ke sosial media sih kalau branding gitu sekarang kan Baik. juga Hmm, kan sekarang kalau pakai sosial media lebih cepat gitu nyebarnya. Iya betul sih. cuma Oke. RDMA sendiri sosial medianya masih Instagram aja atau TikTok mungkin udah main ke TikTok? Belum ya? Mungkin ya nanti nextnya kayaknya tuh TikTok juga lagi yang booming banget kan. Apa-apa tuh. Aku tuh awal pas tahu ada TikTok ya, aku pikir kan kayak cuman orang joget-joget gitu ya. Tapi ternyata banyak tips-tips gitu. Seru lebih juga variatif. gitu ngeliat lebih variatif dan ada juga sih kayak arsitek-arsitek yang menggunakan TikTok gitu ya, kayak mereka ngedesain satu kamar atau satu rumah gitu. Terus mereka kayak liatin gitu, oh ini mereka punya proses dari kamarnya yang aneh banget bentukannya gitu sampai jadi wah keren, gila bisa sampai sekeren itu gitu. Kayak gitu-gitu. Seru-seru. Nah, terus sosial media apa yang penting digunakan arsitek saat ini dan kenapa menurut Mbak Dia? Oh, sebenarnya sih kalau sekarang masih ke Instagram sih karena kan Hmm. nah terus kayak ya networknya tuh lebih lebih luas kan tuh lagi lebih Hmm. luas, apalagi kan Instagram tuh nggak cuma kita share kayak caption apa maksudnya ide kita gitu kan secara tulisan, Hmm. tapi juga kan nah Hmm. itu kan terkaitnya juga sama visual gitu kan, nah jadi Hmm. lebih gampang gitu kayak buat kita share ide atau karya-karya kita gitu. Betul Jadi sih, setuju banget. Oke, iya sih ya, setuju sih. Apalagi kalau misalnya kita yang ngerti banget tuh cara foto-foto yang keren gitu kan. Jadi Instagramnya juga makin visualnya tuh makin bagus gitu, warnanya setara, seimbang, gitu-gitu ya. Kalau Mbak Dia sendiri lumayan sering gak nih main Instagram? sering sih lumayan sering. Sering ya?
Iya sih nih. Seru-seru. Kayaknya emang Instagram tuh apa ya? Aku tuh kayak ya udah gitu setiap mau tidur, bangun tidur ya udah lihatnya Instagram gitu. Instagram dulu ya. Nah, menurut RDMA Design sendiri, live Instagram kayak gini tuh penting gak sih buat arsitek? Penting sih, soalnya kita kan bisa sharing, kita bisa saling sharing, saling diskusi gitu kan. Jadi Mm-mm. eh, ikutin perkembangan zaman gitu, perkembangan di arsitektur tuh kayak gimana gitu kan, biar nggak ketinggalan gitu. Jadi terus terus update juga gitu. Jadi Betul, betul. Buat teman-teman yang mungkin baru lulus dan baru mau jadi arsitek gitu, yang junior-junior arsitek juga mungkin penting banget ya untuk nonton-nonton kayak gini karena kayak ya udah update ilmu lagi ya nggak sih Mbak? walaupun juga nggak mesti bahkan udah lama lulus pun juga harusnya tetap 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 ya, ikut-ikut lagi biar betul biar sih. nggak ketinggalan. Iya, iya. Karena ya benar sih kata Mbak Dia ya kayak sekarang kan dunia arsitektur tuh makin 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 gitu ya kayak yang mungkin dulu zamannya dulu kalau misalnya ada desain gitu ya yang nggak dicat gitu ya istilahnya kalau sekarang kan unfinished unfinished itu kan pasti apaan sih ini aneh gitu tapi kalau misalnya dia nggak mengikuti perkembangan zaman dia nggak ngikutin mungkin sharing-sharing kayak gini gitu kan dia nggak tahu kan ya zaman sekarang itu malah keren gitu kayak unfinished unfinished gitu malah orang-orang sekarang seneng. Hmm, ikutin sih. Iya, iya bener ya. Nah, Mbak Dia, kalau misalnya arsitek itu kan identik dengan misalnya mendesain sesuatu, terus lu harus datang ke projectnya gitu kan, ke site projectnya. Mbak Dia takut gak sih? Mbak Dia kan perempuan nih ya, risih gak sih kayak takut kebakar kulitnya gitu tuh, ada yang nanya soalnya. Enggak, enggak Enggak lah. ya? Sebenarnya arsitek perempuan tuh banyak gak sih Mbak Dia? Sebetulnya sih banyak sih, cuma mungkin Hmm, belum ke expose jadi ya. Jadi oke. dikiranya cuma di Iya, karena ini aku pertama kali Instagram live sama arsitek perempuan gitu. Karena biasanya laki-laki, terus laki-laki, terus gitu. Oke, kayak Instagram apa apakah arsitek itu harus laki-laki atau gimana sih? Anyway, terus pernah nggak sih RDMA Design ini nemuin klien yang beda gitu dari umumnya misalnya kayak permintaan desainnya gitu unik gitu hmm, atau sebetulnya menjelimet. klien tuh pasti beda-beda sih. Jadi Oke. ya pasti unik kan ya, cuma Oke. ya nah, karena kreatifnya kita gitu ya sebagai arsitek untuk menyesuaikan sama permintaannya klien dan dengan karakter kita kan yang biasanya suka Hmm. jadi perdebatan ya. Jadi ya seru sih ya kalau banyak klien yang beda-beda karakter tuh malah tambah tertantang Malah gitu. Lebih challenge. pernah nggak? Coba ceritain Mbak salah satunya mungkin misalnya dia minta desainnya kayak apa gitu. Apa ada patung singa di depan rumahnya atau gimana gitu. Apa ya sih sebenarnya kalau yang saya alami sih belum yang nggak yang aneh-aneh sih sebetulnya, mau cuma permintaan yang masih wajar lah gitu, masih masih Oke. logik gitu. Oke, tapi masih tapi hampir semua klien pasti ada yang unik-uniknya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya klien RDMA desain sendiri ini kebanyakan tuh dari kalangan apa sih kayak eh menengah kah atau misalnya klien-klien yang masih muda-muda nih atau yang udah berkeluarga atau kayak gimana? Semua kalangan sih sebetulnya, Hampir semua kalangan hmm. kan Mostly? lihat proyek kita kan sebetulnya lebih variatif kan gitu, jadi ya Hmm. ya nggak oleh kalangan tertentu gitu. Oke. Okay. Hampir semua mencakup semua seluruh kalangan gitu ya, Mbak. Ya, aku lihat dari RDMA Design ini banyak kan juga residensial ya, Mbak. Residensial gitu sih. Ini bahkan, oh ini Real House Bandung. Ini tuh bukan residensial ya. Ini tempat nginep gitu atau gimana?
Itu residensial sih, rumah. Oh, rumah ya. Rumah. Rumah pribadi maksudnya. Wow, nice. Ini cakep banget sih. Kalau ini di Tangerang, wow, di Tangerang ini adalah saya tanya ini adalah Wave On namanya. Ini apa Mbak? Kalau si Yang mana Wave sih? On, ya aku liatin ya. Nih, Oh, yang itu. Itu kayaknya bukan non residensi ya sih. itu cakep banget ya Betul. Mbak. Itu residensial juga, Kayaknya sih residensial sih. rumah Paling pribadi cat sih juga. saya nggak. Wow, itu keren sih. Keren banget konsepnya. Kalau itu emang rumah gitu ya, dari depan aja. Oke. Nah, kalau misalnya waktu pandemi nih, lumayan banyak kerjain project gitu nggak sih, Mbak? Terutama kayak project private house gitu. Sekarang kan mas sebenarnya jadi lebih banyak private house sih proyeknya gitu. Mungkin Malah karena ya. orang pada stay at home gitu kan, jadi di rumah mungkin kayak ngerasa kurang, ada yang kurang gitu ya jadinya. Iya, Jadinya mungkin biar arsitek sih gitu. iya sih. Oh, benar juga. Aku sempat lihat juga di TikTok lagi, itu arsitek dia malah mendesain ya karena pandemi gitu ya. Si kliennya minta didesain kamarnya gitu. Kamarnya biar nyaman buat kerja juga, ya buat dia istirahat juga gitu. Oke, karena mungkin kita kebanyakan di rumah sih bener ya. Jadi kayak pengen, aduh gue pengen deh bikin kamar jadi nyaman buat kerja juga, tapi bisa buat istirahat juga gitu. Atau kayak misalnya aku nih Instagram live kayak gini kan sering biasanya pengen bikin eh, apa look kamar tuh jadi kayak lebih bagus gitu ya gak sih biar kayak oh backgroundnya bagus juga nih rumah gitu ya. Pingin di rumah gitu kan. Iya Daripada kayak aduh jadi malah ini ya di rumah jadi iseng gitu ya karena mungkin dulunya kan kalau misalnya kita ngantor gitu ya seminggu 5 hari berturut-turut kita di kantor gitu paling pulang malam habis itu ya udah nggak kepikiran lah rumah ngapain lagi gitu kan paling 1 minggu gitu. Tapi kalau sekarang kan benar-benar di rumah, kadang sampai 1 minggu aja tuh udah di rumah aja gitu kan. Jadi kayak, lah ternyata ini jelek ya, ini ternyata kurang bagus ya. Makanya lebih jadi malah 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 banyak yang datang ke arsitek di masa pandemi gini ya Mbak buat ngedesain rumahnya ya. Oke. Okay. Nah dia kayaknya suaranya hilang lagi. ya. Sekarang udah ada belum? Oke, okay. Udah. Oke, okay. Semoga nggak hilang lagi nih. Nah, terus kalau misalnya kita mau menggunakan jasa RDMA Design nih, budget minimalnya itu berapa sih, Mbak? Kalau boleh tahu, boleh sharing. Nggak ada sih, nggak ada minimal budgetnya sih. Oh, serius gak ada. Jadi biasanya klien ngasih budget sendiri gitu, atau kayak, oh gue mau desain kayak gini, dihitungin deh gitu. Ya bisa sih, bisa 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 keduanya sih. Oh gitu. Tapi minimal nggak ada nih, Mbak. Masa kayak nabung berapa gitu biar bisa pakai RDMA? Mungkin makin budgetnya makin terbatas, makin challenging ya, makin makin Oh, tertentang mungkin oh kan. oke. Okay. Tapi tetap dikerjain ya sama RDMA ya berarti ya. Misalnya aku bilang, budgetku cuma segini gitu. Tapi aku pengen begini 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 gitu. Mungkin nggak gitu. Padahal Sesuaikan nggak mungkin. Bisa nggak sih Mbak kayak pernah nggak sih nemu kayak klien nih bilang misalnya budgetnya dia terbatas gitu ya. Tapi kemauan dia tuh lebih dari budgetnya gitu. Gimana challenge gitu, nge-handle-nya. ya, banyak sih sebenarnya, banyak banyak bisa dilihat dari banyak faktor sih. Mungkin bisa dari pemilihan materialnya, mungkin nanti bisa kita bisa bisa apa ya, bisa ngasih solusinya gitu supaya bisa nyesuaiin sama budgetnya sih gitu. Oke. Jadi langsung aja materialnya yang ini Pak gitu ya. Kalau misalnya mau budgetnya segini nggak bisa material yang ini gitu ya, harus yang itu gitu ya. Tapi tetap dengan desain yang dia mau gitu ya Mbak. Oke.
Nah, teman-teman nih mana nih yang mau bertanya? Langsung bertanya lagi dong. Kasih pertanyaan nih ke Mbak Dia dari RDMA Designs. Mumpung Mbak Dianya lagi di sini sama Cornwood, lagi bisa sharing, langsung aja kasih pertanyaan nih ke Mbak Dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa sih yang dilakukan RDMA saat ini gitu? Misalnya kayak jelang pandemi kayak gini nih, kegiatan aktivitasnya apa aja sih nih di RDMA? Mulai normal Aktivitas sih balik kantor lagi, kapan nih Mbak? udah dari tahun kemarin kayaknya sekitar bulan Julian gitu ya, Juli Agustus Oh, gitu sih. udah full WFO ya? WF. Oke. Cuma kalau emang kalau sekarang juga dibatasi sih, maksudnya nggak semua, misalnya kayak meeting gitu ya, semuanya harus tatap muka langsung, tetap pakai. Oh, kita pakai Zoom atau ini ya. Oke, jadi benar tetap masih 50% ya, Mbak? Iya sih gitu. Oke. Ada berapa orang sih di RDMA? Ada berapa tim kita sekalian? Ada satu, tiga, 6 udah sama prinsipalnya sih. Oke. Oke. Kantornya di daerah mana nih Mbak Jaya? Banyak banget pertanyaan gue. Daerah Bandung sih, Bandung, Bandung Oh, Selatan. oke. Kalian tuh di Bandung Selatan. Oh, oke. Kebetulan bos-bosku lagi pada di Bandung. Ya, mungkin ketemu nanti. Kali Bandung sempit kali di Bandung Selatannya. Kumaha damang, Mbak Dia. Bisa ceritain gak sih dulu kapan nih si RDMA Design ini terbentuk? Terus kayak lokasinya tuh di mana pertama kalinya? Apakah udah dari awal di situ atau gimana? Awal kebentuk sih dari tahun 2013, cuma Hmm. berapa cuma kayak sekali sih pindah gitu. Sebelumnya bukan di sini sih, jadi tapi masih satu lokasi lah, daerah di Bandung Selatan juga gitu. Oke. Okay. Oh, awalnya bukan di situ gitu ya. Terbentuk di 2013. Bisa ceritain gak Mbak detail ya kayak siapa yang membentuk gitu? Apa ini terbentuk karena gimana gitu? Apa ide-ide dari teman-teman terus jadi kayak join-join gitu atau gimana? Hmm, yang lebih tahu spesifiknya sebenarnya Pak Michael sama Pak Adi sih sebetulnya kalau Oke. terkait. Okay. Oke. Okay. Cuma ya emang awalnya ya itu joinan karena temenan gitu kan, Pak Michael sama Pak Adi, jadi ya dia Mm-mm. join buat bikin video ini gitu. Hmm. Terjadilah RDMA Design. Nah, Mbak Dia sendiri join di RDMA Design itu tahun berapa, Mbak? Tahun 2016 ya, 2000. 2016. Oke, ini udah 2021. Udah lumayan lama juga. Dan Mbak Dia ya. Oke. Nah, ada yang nanya nih, kenapa sih Mbak tren desain itu berubah setiap tahun? Soalnya kan ya pasti misalnya gini, kayak teknologi kan kita semakin terus berkembang kan, pasti Hmm. tentu ada kayak pengolahan, misalnya contohnya material aja ya yang gampangnya gitu, pasti kan ada ya, keputus nggak ya, Enggak. nah pasti kan ada pengolahan terbaru kan gitu, jadi Hmm. ya tetap kita ngikutin, pasti akan berubah terus sih gitu tiap tahun. Hmm. Dan itu arsitek tuh harus kayak mengulik terus ya berarti Mbak. Tahun ini apa sih yang lagi booming gitu ya? Pas lagi isu apa sih Iya, yang mesti iya, dia, iya. bahkan di luar arsitektur pun juga kita harus ikut gitu. Oke, jadi biarpun di luar arsitektur tuh juga mempengaruhi desain yang akan dibuat gitu ya Mbak tiap tahunnya ya. Oke, wow, keren ya. Ternyata nggak sesimpel hanya gambar atau terus menuangkan gambar itu ke desain gitu ya. Tapi benar-benar dipikirin tahun ini tuh lagi apa nih yang lagi kerennya nih, yang lagi disukain sama orang gitu ya. Dan pasti berubah ya Mbak tiap tahunnya. Pasti ada perkembangan sih di situ. Oke. Jadi benar-benar harus selalu update ilmu ya. Kalau jadi arsitek tuh benar-benar harus belajar lagi gitu ya.
Terus apa sih yang ngebedain RDMA Design sama firma lain nih, arsitek firma arsitek lain? Apa ya? Kalau kita sih lebih ke pragmatis sih sebetulnya, nggak terlalu yang kita bikin konsep yang terlalu yang puitis atau apa gitu ya, lebih lebih ke pragmatis sih. Terus kita lebih apa ya, eksplorasi ke detail-detailnya gitu, detail arsitekturalnya. Oke. Lebih ke desain. Ya, ini memang banyak proyeknya di Bandung juga ya, Mbak? Iya sih, ada di Bandung, ya, di Bandung, daerah Jawa Barat lah, Jakarta juga ada gitu. Oke. Ini di Daerah Kota Baru Parayangan. Oh, ini apa nih? Chris House Bandung. Ini apa nih, Mbak? Kalau Chris House Bandung. ya juga sih, rumah juga. Rumah juga ya? Cakep-cakep ya rumah Bandung itu. Cakep deh. Aku jadi seneng lihat ya. Terus ketika mengerjakan project nih, referensi ide atau konsep desain biasanya muncul dari mana sih Mbak? Bisa ceritain nggak? Sebenarnya kan pendekatan tiap orang kan beda-beda ya. Mhm. Ya bisa dari mana aja sih kalau misalnya kayak gitu. Gitu. Biasanya sih kita harus banyak lihat nih referensi gitu kan, dari mana aja sih sumbernya gitu kan. Bisa dari internet, bisa dari buku gitu kan. Terus Hmm. juga jalan-jalan juga, sama banyak baca, banyak nonton juga, banyak dengerin lecture-lecture orang gitu kan, arsitek-arsitek gitu. Ya mungkin nggak mesti di arsitektur, tapi ya di luar arsitektur gitu kan, seperti yang saya bilang tadi gitu. Iya sih ya, harus benar-benar banyak ngulik gitu ya. Banyak ngulik apapun gitu ya. Biarpun di luar arsitektur juga kadang bisa nampilin ide gitu ya. Oh, ini juga keren nih desainnya ternyata gitu. Misalnya lagi nonton film yang bahkan mungkin nggak ada kaitannya sama perarsitekturan, tapi ternyata pas disorot gitu ya, ada rumah gitu ya. Ini rumahnya keren juga ya, bisa jadi ide ya Mbak ya. Banyak sebetulnya. Oke, oke. Nah kalau misalnya pas pandemi gini nih ya, ada treatment yang beda nggak sih pas yang dilakuin sama RDMA Design? Berarti maksudnya treatment ke desainnya gitu ya. Mm-mm. Eh, Mungkin karena kalau sekarang sih ya, yang dialamin gitu, dari kliennya, sekarang lebih seneng tuh kayak lebih kebuka gitu, si Oh, okay. lebih banyak bukaan gitu, jadi lebih banyak masukin fresh air ke dalam rumahnya dia gitu. Terus lebih banyak lahan hijaunya gitu, lebih seneng yang outdoor outdoor gitu kalau Iya sekarang. sih, bener sih. Bahkan sekarang kalau misalnya mau pergi ke cafe aja ya, simply pengennya cari yang ada outdoornya ya Mbak, karena kayak udah parno gitu gak sih? Tapi pengen refreshing gitu, pengen keluar dari rumah, tapi pasti nyarinya masih yang outdoor gitu ya. Tapi terpengaruh juga di rumah gitu ya, ternyata banyak uh, di antara kita yang mau desainnya tuh alam terbuka juga gitu ya, biarpun di rumah ya Mbak. Nah, ya udah lama, mungkin udah lama di rumah liatnya tembok doang, Iya mungkin jadi sih. pengen pulang gitu Bener kan. sih. Makanya kemarin juga kan sempat yang tren tanaman tuh lumayan booming ya karena hampir semua orang yang di rumah tuh mengumpulkan tanaman gitu. Berkebun gak sih kalau Iya, kemarin pas. bener bener semuanya aja dibeli ya ampun kayak sampai rebutan sampai kayak tanaman yang ini udah nggak ada gitu ya ampun sampai segitunya. Nih terus ada yang nanya nih Mbak setuju nggak sih Mbak Dia kalau arsitek itu eksklusif? Hmm, Kalau menurut jadi sih, enggak sih sebetulnya, kan bisa ke semua kalangan sih gitu. Iya Makanya ya. kan kalau misalnya merasa eksklusif karena budgetnya gitu kan, cuma kan kita bisa bisa menyesuaikan gitu dengan budget si kliennya gitu kan, mau buat apa. Iya benar tuh teman-teman. Tadi aku udah tanya di awal-awal live, nanya nih kalau misalnya mau pakai Nema Design, ada budget khusus nggak sih? Nah tadi Mbak Dia bilang nih, nggak ada, ya nggak ada kok. Ya sebut aja budgetnya berapa, nanti kita sesuaikan gitu teman-teman. Jadi nggak ya Mbak, nggak eksklusif yang kayak gimana-gimana gitu ya. Jadi
kita kayaknya harus merubah stigma gitu ya. Banyak orang yang kayaknya udah takut duluan gitu loh Mbak make seorang arsitek gitu ya, karena pasti mahal, pasti mahal nih, pasti udah kayak gitu di awal gitu ya. Padahal enggak ya Mbak ya, Enggak. enggak enggak begitu ya. Kita bisa menyesuaikan budget yang kita punya dengan desain yang kita mau gitu ya. Paling nanti uh, apa arsiteknya akan menyarankan dengan material-material yang mungkin lebih affordable gitu ya harganya ya. Jadi sesuai deh sama desain dan budget yang kita punya. Nah kalau Mbak Dia sendiri pernah nggak sih pakai Conwood gitu? Gimana reviewnya tuh Mbak adanya? Kalau yang pernah saya incar sih belum pernah pakai Conwood sih. Oke, belum pernah ya. Nah berarti harus nih nextnya tuh. Nextnya harus coba pakai Conwood. Jadi jualan gue. Serius-serius, ya serius-serius. Karena ini aku kayaknya, aku melihat banyak sekali desain di Instagramnya RDMA Design. Ini banyak yang apa nih kayu-kayu gitu. Ini bisa pakai Conwood semuanya. Iya, iya benar. Iya, Boleh iya, nanti. iya benar. Boleh nanti. Oke, siap. Dan semoga Mbak Dia terpengaruh ya teman-teman untuk pakai Conwood nextnya. Oke, kalau misalnya sekarang juga mungkin kalau ketemu klien masih online gitu ya Mbak? Atau udah mulai tatap muka? Hmm, mostly kebanyakan ini sih online sih, kayak lewat Masih Zoom kayak online. gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Ada kesulitan nggak sih Mbak untuk menghadapi klien tuh sekarang harus online kayak gitu? Hmm, sebetulnya sih sama aja sih, cuma kan Hmm, ini aja yang beda iya kalau sih ketemu ya. klien. Oke, lalu mana sih proyek yang paling berkesan nih menurut Mbak Dia selama bergabung di RDMA Design? Sebenarnya ada dua project sih yang pesan. Jadi yang sebenarnya yang satu ini lagi ongoing, bikin tempat workshop gitu. Nah, jadi dia tuh kayak make gudang gitu yang istilahnya orang kira itu sebagai tempat yang kayak kebuang gitu kan, saya gudang Hmm, gitu. hmm. Ini di Itu daerah enggak, Bandung juga? iya Cimahi sih lebih Oke. Cimahi. Mhm. Itu ya itu sih menariknya itu. Jadi gimana kita kayak porsi tempat yang istilahnya kayak ya udah tempat yang jadi menarik gitu buat tempat kerja gitu. Itu sih terus Wow. materialnya pun juga kita kan nggak ngancurin semua si gudang itu kan. Jadi Mhm. ada kita pakai ulang gitu. Tapi kita kombinasikan dengan material yang baru gitu. Jadi itu sih Uh, yang oke. yang kedua itu yang berkesan itu proyek kafe sih namanya Menjamu. Itu juga di daerah Bandung juga sih. Nah, itu juga Oke. kayak apa sih sebenarnya kayak cuma rem sirkulasi buat mobil doang gitu. Jadi udah nggak Uh, dipakai kan. Kita bikin kafe di situ. Emang kecil sih kafenya, cuma cuma ya nyaman gitu istilahnya. unik ya Mbak jadinya. Ada fotonya nggak nih Mbak di Instagram Mbak Dia atau di Instagramnya Rema Design? Desain itu ada nggak ya? Coba lihat dulu sih. Kalau ada mungkin bisa ditunjukin nih di Instagram live kita hari ini. Bentar. Siap. Hmm, nih, touchin aja ya. Boleh? Pamer aja kali ya. Iya. Ini sih. Oke. Oh, yang itu. Oke, sebentar. Aku coba. Ini di Instagram Mbak Dia ya? Oh, tapi udah kayak ke bawah-bawah kayaknya. Atau bisa Oh, udah. nyari coba. Udah bawa-bawa banget ya. Oh, ini ya. Ini tuh yang kafenya ya. Nih, teman-teman. Ini kafe yang menjamu yang tadi Mbak Dia bilang.
Ini ya Mbak, bener ya? Unik sekali. Nih kalau teman-teman lagi di daerah Bandung nih, bisa nih mampir nih ke Menjamu juga. Lihat-lihat desain asli, unik sekali Mbak. Terus warnanya tuh yang warna-warna ceria gitu ya. Ya kalau dari luar tuh nggak kelihatan gitu dalamnya, cuma pas masuk baru Ah, kelihatan gitu di situ. oke. Cakep-cakep. Gemes. Aku jadi pengen ke sana. Ini daerah Bandung mana ini? Kalau yang di sini? Daerah PVJ atas. Uh, oke. Daerah PVJ atas itu teman-teman Menjamu yang atau yang teman-teman yang udah pernah ke sana, ternyata itu adalah desain dari Mbak Diah nih guys. Menjamu di Bandung, daerah PVJ atas. Jadi ada yang nanya nih Mbak, kalau arsitek tuh side jobnya banyak gak sih? Ya tergantung. Itu tergantung. Kalau lagi nyari job ya banyak lah job. Mbak Dia sendiri masih menghandle side job itu kah? Cie? Selain bekerja di RDMA Design? Masih ya? Oke, ini Mbak Dia suaranya hilang-hilang terus. Halo? Udah ya? Oke, Halo? kayaknya mikrofonnya harus diangkat gitu ya Mbak Dia. Enggak juga, hilang juga. Hilang Nah, ini muncul lagi. Kadang hilang, kadang muncul gitu loh Mbak. koneksinya kayaknya. Iya, kayaknya ya. Sedih sekali. Nah, kalau menurut Mbak Dia nih, tren arsitektur 2021 ini kayak apa sih? Seperti apa sih sekarang trennya? Hmm, mungkin sejauh ini kayak yang dialamin gitu ya dari klien-klien ya mungkin lebih sekarang kayak lebih ke kan lebih menyatu dengan alam lagi sih gitu kan senangnya kan kayak ya outdoor gitu senangnya kan Hmm, kayak hmm. ada lahan hijau lah gitu kan istilahnya kayak di Iya sih. rumahnya jadi itu sih lebih lebih aware sih sama sama lingkungan gitu kalau sekarang. Malah jadi ini ya Mbak, tapi apa pandemi ini malah ngajarin kita juga buat lebih peduli sama lingkungan ya ternyata. Bahkan Iya sih. sampai rumah-rumah pribadi pun jadi aware gitu sama, oh gue harus punya penghijauan di rumah, harus punya sirkulasi udara yang bagus di rumah gitu ya Mbak. Malah ternyata pandemi tidak selalu membawa hal buruk. Nah, dan Positif juga sih. yang nanya, Mbak, gimana sih caranya untuk combine warna biar menarik untuk dilihat? Hmm, mengkombinasikan warna ya. Hmm, Hmm, sebetulnya sih kalau kalau saya sih metodenya misalnya ngambil dari saya mau warna alam gitu. Itu kan hmm, maksudnya ada paletnya gitu, ada palet warnanya kan kayak hmm, kalau alam kan kayak hijau terus sama coklat gitu kan masih 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 nyambung gitu. Mungkin betul. lebih ke sini ya sih itu sih. Oke, jadi harus tahu ininya ya, kayak komposisinya tuh, misalnya nggak nggak bisa warnanya doang gitu, tapi apa yang di situ yang dipasang gitu ya, Mbak. Kalau misalnya dipasangnya dekat dengan misalnya alam gitu ya, atau penghijauan di rumah, ya jangan dikasih warna yang oranye gitu ya. Nggak nyambung gitu ya Mbak, tapi kasih nuansa-nuansa misalnya kayak ada kayu-kayunya, warna-warna coklat kayak gitu ya Mbak ya. Biar jadi alam, nuansa alamnya tuh dapet gitu istilahnya. Dan dilihat juga menarik gitu. Kan juga bisa dirasakan kan gitu. Iya betul. Ini biar biar kayak bener-bener, padahal itu cuma taman di rumah gitu yang mungkin cuma berapa kali berapa gitu ya, tapi karena didesain dengan unik dan apa ya, menarik gitu ya dilihat, jadi orang ngeliatnya ih cakep amat gitu ya, karena cuman Ya, karena kombinasi warnanya tuh tepat gitu ya Mbak ya. Oke, nah kalau misalnya eh selama pandemi ini ya, dari 2020 sampai 2021 ini, ada nggak sih yang keresahan yang melandai RDMA Design ya, keresahan yang melandai gitu?
Kayaknya sih kalau resah itu kayak pesimis banget ya. Iya. Mungkin Lebih ke lebih ke tantangan ini sih. kali ya, tantangan deh, challenge yang baru nih, kayaknya waktu sebelum pandemi nggak pernah nih ketemu yang hal-hal kayak gini gitu ya, pas pandemi oh ada juga nih kayak gini gitu. Apa tuh Mbak, boleh diceritain nggak? Saat ini sih mungkin dari karena kan pandemi kan semua pakai digital semua kan, jadi kayak Hmm, Instagram hmm, terus lebih lebih cepat lah, maksudnya kita nge-share apa kayak karya-karya kita gitu kan. hmm, hmm. Nah dari situ kan banyak tuh karya-karya orang. Nah gimana supaya kita tuh tetap apa ya, tetap bisa punya ide yang kreatif gitu sama inovatif gitu, mungkin lebih ke Hmm. situ Iya sih ya, ya. karena hampir semua orang juga kayak berlomba-lomba membuat konten gitu ya, Mbak, dari apa ya, dari segala pekerjaan yang dia punya gitu ya, apapun gitu. Jadi dia malah menunjukkan pekerjaan dia atau keahlian dia, talentanya dia itu di media sosial gitu ya sekarang. Iya sih. Kayak mempromosikan secara tidak langsung gitu ya, mempromosikan gitu ya melalui media sosial, tapi harus kreatif gitu biar dilihat orang, biar viewersnya banyak gitu istilahnya. Ya sih, itu Sesuatu yang tantangan banget sih. Itu sesuatu yang sangat-sangat amat sulit. Bahkan kadang aku punya temen ya gitu, misal dia iseng-iseng gitu bikin konten yang menurutku kontennya tuh nggak jelas gitu, apaan gitu, tapi ternyata orang-orang suka, orang-orang melihat itu gitu, bahkan kayak jadi booming gitu, yang wow gitu ya, nggak disangka-sangka gitu ya ternyata. Dan itu ternyata menjadi tantangan lagi gitu di era pandemi gitu ya. Saya pikir uh, kayaknya nggak mungkin gitu orang suka gitu ya, ternyata malah ditonton banyak orang gitu ya. Makanya kayak kadang kita harus berpikir out of the box juga nih di era pandemi begini. Oke, okay. Tantangannya lumayan seru ya berarti ya untuk RDMA Design nih selama pandemi. Oke, okay. Apa sih yang dilakukan RDMA Design nanti nih di 2022 kalau misalnya udah nggak pandemi, mudah-mudahan amin. apa ya, nggak jalan aja. Berjalan Apa aja sih. nggak ada yang pending-pending juga ya Mbak? Udah dijalanin semua gitu ya? Iya, dijalanin aja. Nggak Jadi ada. benar-benar si pandemi ini tidak menghalangi RDMA Design untuk berkreativitas nih ya. Enggak sih ya. Ya harus tetap semangat sih, misalnya semangat Betul. lain gitu. Iya sih ya, nggak boleh patah semangat, nggak boleh kayak apa ya, nyerah gitu ya Mbak, biarpun sekarang mungkin terlihatnya kayak sulit gitu ya. Kalau dulu kan misalnya mau ketemu klien ya udah tinggal janjian, ketemu, udah deh jadi gitu ya. Terus kalau misalnya kalau sekarang kan apa-apa harus versi digital. Belum lagi nanti kalau ketemu klien yang mungkin tidak terlalu bisa menggunakan teknologi gitu ya, itu kan tantangan lagi gitu ya. Ya sih, jangan jadiin hambatan. Betul, betul. Semuanya ya udah dijalanin aja ya. Oke deh. Kayaknya aku sudah kehabisan pertanyaan, C. Kalau Mbak Dia sendiri ada pertanyaan lagi ya buat Conwood nih, Mbak. Kapan nih kira-kira Mbak Dia mau pakai Conwood? Aku yang balik nanya lagi nih jadinya. Ya, nanti boleh kalau ada. Kalau ada yang bisa dipakai convert. Banyak tahu Mbak. Ntar Mbak cari tahu ya, C. Mbak cari tahu. Mbak Dia nih hobinya apa sih Mbak Dia kalau boleh tahu? Hobinya banyak sih, seneng apa ya, ngelakuin macam-macam aja yang baru gitu. Banyak Ngelakuin sih. macam-macam yang baru. Wah, Mbak Dia kegiatannya apa nih selama pandemi ini? Jadi rajin naik sepeda kah? Kalau di orang di Jakarta nih, jadi tiba-tiba semua orang naik sepeda gitu. Apa ya, kayaknya cuma ya yang ngerja
lebih ke kayak seneng apa ya, eksplorasi sesuatu sih. Maksudnya kayak misalnya nih kan Hmm. seneng seni sih sebetulnya, jadi kayak seneng Oke. hubungan sama seni gitu, kayak coba-coba aja sih gitu. Oke. Mbak Dia ini seneng seneng ini ya, seneng gambar juga ya Mbak Dia kayaknya ya. Seneng gambar iyalah ya. Si Say. Duh, dong dong. Ini lucu deh Mbak. Ini di mana nih? Oh, ini di Jakarta nih, guys. Ini Kak, ini apa nih? Desain kamar gitu ya? Atau apa? Oh, sih iya, kamar. Kamar tidur gitu. Jadi ini klien, salah satu klien Mbak Diah nih di Jakarta. Itu bantuin temen sih kalau itu. Oke, ini loh unik sekali dan memang kayaknya tren zaman sekarang tuh begini nih ya, kayak banyak tempat-tempat penyimpanan gitu di tempat tidur gitu. Jadi lebih kompleks sih, lebih lebih Compact, betul. Duh, ini cakep banget. Ini punya temannya Mbak Diah gitu maksudnya atau iya sih, bantuin kayak minta di desainin kamar gitu, ya udah bantuin aja. seru deh ini. Ini kamarnya unik sekali. Kamarnya bagus, bikin betah di kamar kalau kayak gitu. Kayaknya aku nggak keluar-keluar kamar deh. Mbak ada yang nanya nih kalau arsitek tuh mesti jago gambar gak sih sebenarnya? Mesti jago ngegambar. Kayaknya enggak juga sih. Asal punya semangat aja ya. Saya juga nggak jago-jago gambar sih. Masa sih Mbak, kalau misalnya waktu kuliah gitu, kita sebenarnya kalau di arsitek tuh belajar apa sih? Hmm, Ya pasti tetap tetap ada, pasti harus punya dasar bisa gambar juga sih kalau di Oke, arsip tetap harus ya. juga sih kayak gitu. Tapi nggak harus yang sampai jago banget gitu ya. Kan nggak mesti juga tentang gambar aja, jadi kan tentang pemikiran, tentang tentang ide-ide gitu kan, itu kan yang juga perlu diasah juga sih di sini, gimana kita respon sama ada kayak gitu, banyak sih sebenarnya diajarin. Nah, Mbak Diah ini tuh juga salah satu pengajar ya Mbak di kelas Inspirasi Bandung untuk anak sekolah dasar. Itu gimana nih Mbak pas pandemi? Apakah masih berjalan atau jadinya online atau gimana? Oh, kalau itu sebenarnya sebelum pandemi acara yang Hmm. itu cuma kayak Oh, acara terus terusan gitu, kayak bukan kayak tiap minggu kita ngajar kayak gitu. oh, oke. Jadi kayak ada event gitu untuk mengajar di sana. Nah, Itu Mbak Dia waktu itu ngajarin apa? kebetulan kan kalau kalau yang event itu tuh kan kayak tentang mengenalkan profesi kita sama anak-anak gitu. Nah, Oh, kebetulan oke. bisa, ya seneng sih, maksudnya kayak kita bisa sharing gitu profesi arsitek ke anak-anak gitu. Dan anak-anak SD itu tertarik nggak Mbak sih sama kayak pekerjaan arsitektur gitu? Tertarik sih karena kan waktu itu juga waktu pas eh, saya apa memperkenalkan ke anak-anak kan juga caranya kan pasti beda ya, supaya 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 mereka tertarik kan. Ya jadi lumayan banyak sih. Ya, Oke. tertarik. Tertariknya banyak yang tertarik juga ya. Wah, seru ya. Padahal kan pikirnya mungkin kayak anak SD gitu emang mereka ngerti gak sih gitu tentang perarsitekturan gitu ya. Tapi ternyata malah tertarik dan seru ya Mbak ya. Emang pada awalnya sih mereka kayak belum tahu sih, maksudnya arsitek arsitek itu apa gitu kan. Yang Hmm. tahu kan mereka kayak tahu yang Dokter. umum lah. Ya, betul betul. Kayak dari dulu kayaknya cita-cita anak kecil tuh apa dokter. Kalau sekarang mungkin YouTuber sih Mbak. Iya, iya benar ya. Kalau sekarang ditanya mau jadi apa YouTuber, aduh. Kalau zaman dulu kan ditanya mau jadi dokter atau ya polisi gitu ya. Sekarang maunya jadi YouTuber atau selebgram, sebel. Ini ada kayaknya aku dapetin salah satu gambar yang Mbak Dia waktu di kelas inspirasinya nih. Ya nggak benar nggak Mbak Dia? Oh iya, iya sih. Bahkan Mbak Dia sampai bawa ini maket bukan sih namanya maket? Iya, bawa market sih.
Wow, niat sekali. Ya ya, dan anak-anak ini ternyata sangat tertarik gitu ya sama desain-desain arsitektur gitu ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya unik-unik nggak Mbak kalau dari anak-anak itu? Ya unik-unik sih. Sebenarnya kan kayak bawa apa itu kan bawa market kan gede kayak Mm-mm. ruang apa ini ruang apa. Gitu sih paling. Seru. Itu kena ada acara itu karena Mbak Dia tergabung di RDMA atau karena Mbak Dia tergabung di mana gitu? Kayak join di grup apa gitu terus bikin acara itu. Enggak sih, enggak tergabung, enggak terikat sama apa-apa. Pengen aja sih ikut gitu. Ya udah. Oh, oh ini memang kayak pribadinya Mbak Dia ikut dalam acara si kelas inspirasi itu gitu ya. Oh, Iya. wow, nice. Keren nih Mbak Dia nih. Oke, kayaknya kita udah 1 jam deh. Oh, sharing-sharing hari ini. Kayaknya aku coba scroll-scroll lagi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Sepertinya sih terjawab semua. Mbak Dia masih di kantor sampai jam berapa nih? Biasa sih kalau di sampai jam 6 sih udah kelar semua sih. Gitu. Oke. Deket gak rumahnya dari kantor ke rumah Mbak Dia? Deket. Deket ya? Kayak Oh, halah. Enak banget. Makanya betah ya, Mbak. Oke lah, sukses terus buat Mbak Dia dan buat RDMA Design. Semoga nanti makin banyak lagi muncul desain-desain unik, desain-desain keren yang Mbak Dia dan tim RDMA Design temukan sih atau buat gitu ya. Jangan lupa langsung follow Instagramnya RDMA Design dan Instagramnya Mbak Dia juga boleh gitu ya. Di apa Instagramnya Mbak Dia itu adalah @demonsquirky squirky dan @rdma designs pakai S designs. Dan jangan lupa juga follow IG-nya Conwood ID biar kalau misalnya ada live sharing bersama arsitek lagi teman-teman bisa join. Nah, kalau buat teman-teman juga yang punya ide mau Instagram live sama siapa lagi di nextnya bisa langsung kontak ke Conwood ID ya. Nanti siapa-siapa lagi sih yang harus kita undang Instagram kan. Jadi arsitek siapa lagi yang bisa sharing bareng sama Conwood di next. Untuk hari ini kayaknya udah live kita. Semoga teman-teman dapat ilmu baru. Sehat selalu. Bye-bye. Dah, Mbak Dia.